Yohanes 14 ayat 6 sampai 7, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bagaimana nasib orang non-Kristen? Apakah mereka akan masuk surga? Nah, ini lagi sebenarnya ada pertanyaan tertulis yang sudah dikirim. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu lebih dahulu, baru yang ini ya. Tetapi ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan konteks, maka menunggu, maaf ya. Soal upaya gereja melindungi para suster terhadap kejahatan itu penting, tapi ini sedang bicara mengenai ajaran iman, bukan soal-soal yang, tapi kita lihat aja nanti apakah ada waktu. Saya akan menjawab belasan pertanyaan yang sudah masuk, tapi karena waktunya tidak terlalu panjang, maka akan sesingkat mungkin. Maaf, ini saya pikir ada teksnya di sini, tapi tidak ada, ya saya buka di sini. Apa bedanya Katolik dan klenik? Roti jadi tubuh Kristus, anggur jadi darah, dan seterusnya. Bedanya begini, kalau klenik itu, menurut orang Jawa, klenik itu hal-hal yang tersembunyi dan ada kekuatan gaib. Gereja Katolik tidak menganggap bahwa anggur menjadi darah itu ada kuasa yang tidak kelihatan atau yang tidak jelas. Bagi kita, orang Katolik, jelas sekali bahwa Roh Kudus yang membuat anggur menjadi darah Kristus, bukan kekuatan yang aneh-aneh. Bedanya sumbernya jelas. Kalau klenik enggak tahu dari mana. Sekarang saya tanya, kalau ada mujizat terjadi ketika kita didoakan di sini dalam nama Yesus sembuh, dengan pergi ke dukun, apa bedanya? Bedanya jelas, yang di sini kita sembuh dalam nama Yesus. Di sana siapa yang menyembuhkan? Apa setan bisa menyembuhkan? Bisa, setan pun bisa menyembuhkan. Cuma kalau setan memberi kita sesuatu, selalu minta ya imbalannya. Jadi ada kekuatan-kekuatan tidak jelas yang bisa menyembuhkan, bisa. Maka harus hati-hati. Kita harus hati-hati itu. Berikutnya mengenai pertanyaan kedua. Apakah umat Katolik punya tempat khusus di mana doa itu lebih manjur gitu ya, mabrur dan sebagainya? Tidak ada. Bagi kita, kata Yesus, Allah itu roh. Dan orang menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Tidak di Yerusalem, tidak di Gunung Gerizim, kata Yesus kepada wanita Samaria dalam Injil Yohanes pasal 4. Allah disembah dalam roh, Roh Kudus, dan Roh Kudus di mana-mana. Maka kalau gereja kita ditutup, dibakar, tetap bisa doa, nggak ada masalah. Gereja itu penting. Punya gereja yang indah saya belum masuk ya. Katanya gereja sini disukai, maka manten-manten mau ke sini. Itu ya mau apa? Tapi tidak penting. Karena yang penting adalah Roh Kudus. Disitulah orang bisa menyembah Allah dengan benar dan orang bisa berdoa. Lagi, apakah doa kita bisa dikabulkan di Lourdes atau di Sendang Sono atau di mana atau di rumah? Sama saja. Sama saja, di mana-mana doa kita bisa dikabulkan. Tapi mengapa ada Lourdes? Ya karena di situ pernah penampakan Maria. Maka kalau ke sana ya ada nilai plusnya karena iman kita mungkin lebih kuat ketika berdoa di sana. Tapi jangan lalu tidak punya uang, tidak bisa ke Lourdes, wah lalu iri hati, hanya di Lourdes bisa
dikabulkan? Tidak, ya. Jadi sekali lagi tidak ada tempat yang khusus untuk itu. Apakah ini tentang perkawinan campur ini, kalau ada kasus ya apa ya, dibicarakan dengan pastor aja. Nanti pelan-pelan ya, sebentar, yang lain dulu. Pada saat perjanjian lama, ketika Mesir menjajah bangsa Israel, Tuhan memusnahkan bangsa Mesir. Saya pernah bertanya di Bible Study, katanya setelah perjanjian baru, karena Yesus telah mengampuni kita, maka tidak perlu khawatir Tuhan memperlakukan hal yang sama kepada kita seperti kepada orang Mesir maksudnya. Jadi kalau gitu dalam zaman perjanjian baru Tuhan tidak akan membinasakan kita dan lain-lain. Kira-kira artinya di situ. Pertanyaan ini maksudnya begitu. Jawaban saya benar. Dalam perjanjian baru akhirnya kita percaya bahwa Allah itu Maha Rahim, Maha baik. Maka dia mengutus Yesus kepada manusia yang berdosa. Benar. Tapi mengatakan kalau dulu Allah bisa menghukum orang, sekarang tidak bisa menghukum, salah. Dalam Injil pun Yesus berkali-kali mengatakan bahwa ada neraka, bahwa Allah akan menghukum orang yang keras kepala. Allah biarpun baik hati, biarpun maha adil, akan tetap menghukum orang yang tidak mau percaya dan yang berdosa. Tidak mengubah itu. Koreksi kecil bagi penanya, Allah tidak pernah membinasakan bangsa Mesir. Tidak pernah. Allah tidak membinasakan bangsa Mesir. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa prajurit-prajurit yang mengejar umat Israel tenggelam. Tapi kan yang mengejar saja, bukan bangsa Mesir yang dimusnahkan, ya. Jadi begini, pertanyaan ini perlu dikatakan kepada yang bertanya bahwa tidak benar kalau sudah zaman perjanjian baru tidak usah takut bahwa Tuhan akan menghukum, akan membinasakan. Kok tidak diriset saja? Kok tidak dari dulu begitu, ya? Nah, tidak bisa. Tidak mengubah kebenaran ini. Tuhan akan menghukum orang yang jahat. Loh, Tuhan kok tidak maha baik? Iya enggak? Kok tidak maha baik? Saudara-saudari, jawabannya cuma satu. Tuhan itu maha baik asal kita mau dibaiki. Titik. Ada anak yang durhaka. Apa orang tuanya tidak mencintai dia? Oh, mencintai dia. Anaknya yang durhaka, yang tidak mau dicintai. Lalu binasa, hidupnya jelek dan sebagainya. Kenapa? Ya karena anaknya tidak mau menerima cinta kasih. Jadi apa yang dialami oleh orang itu? Sengsara karena memang tidak mau menerima kebaikan Tuhan. Itulah namanya neraka. Menolak kebaikan Tuhan. Bukan Tuhan yang menolak mereka, mereka yang menolak Tuhan. Tapi dengan demikian mereka akan mengalami kesengsaraan. Mudah-mudahan keterangan saya ini cukup jelas, ya. Oke. Sementara itu, mengapa bangsa Israel spesial? Bukankah Tuhan menciptakan semua makhluk di dunia? Kita bangsa Asia, bukan keturunan Israel. Kenapa kita harus menyembah Tuhan yang pilih kasih terhadap umat Israel? Tuhan mencintai semua manusia. Tuhan menciptakan semua manusia, termasuk orang Indonesia, termasuk orang Jakarta. Tapi mengapa Tuhan memilih orang Israel? Karena Tuhan dalam mewahyukan ajarannya harus memilih salah satu dari Israel akan menyebar ke seluruh umat manusia.
Jadi bukan karena memilih Israel membenci orang Indonesia, bukan. Tuhan harus memilih salah satu sebagai awal. Maka jangan lalu menganggap, wah Tuhan tidak adil, mengapa kita menyembah Allahnya Israel? Itu bukan Allahnya Israel. Ini Allah umat manusia yang memakai bangsa Israel sebagai alat untuk menyebarkan kasih-Nya. Sementara dari pertanyaan yang masuk ini dulu, saya kembali ke yang disodorkan kepada saya. Tadi itu yang mana Pak? Mengenai dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 7, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bagaimana nasib orang non-Kristen? Apakah mereka akan masuk surga? Nah, ini lagi ajaran Katolik yang mungkin kontroversial. Tidak semua agama Kristen menerima. Ada gereja-gereja tertentu yang sangat keras. Pokok tidak dibaptis, pasti masuk neraka. Gereja Katolik resmi mengajarkan begini. Kalau ada orang yang tidak bisa mengenal Yesus Kristus bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi dengan hati nurani yang jujur, berusaha mencari Allah dan hidup baik sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan agama yang dia yakini, Tuhan akan menyelamatkan dia juga. Atau bukan menyelamatkan, bisa diselamatkan. Dengan kata lain, menurut gereja Katolik, tidak berarti orang yang tidak dibaptis pasti masuk neraka. Bisa masuk surga. Loh, katanya Yesus satu-satunya jalan. Apa tidak bertentangan dengan Injil? Jawabannya begini. Yesus adalah satu-satunya jalan. Tetapi tidak dikatakan gereja Yesus Kristus di dunia adalah satu-satunya jalan. Beda enggak? Beda. Gereja Katolik mengatakan kalau ada orang Hindu, lahir Hindu, tidak bisa percaya kepada Yesus karena dia percaya Hindu itu agamanya yang benar. Dia jujur, baik, mencari Allah dengan jujur. Lebih baik dari banyak orang Katolik. Cinta kasihnya lebih besar dari orang Katolik. Kalau Allah membuat dia masuk neraka, malah kita akan mempertanyakan Allah macam apa yang kita punya. Mereka tidak salah. Mereka baik, mereka jujur mencari Allah pencipta. Tapi beda dengan kita. Kalau menurut gereja Katolik, orang seperti ini bisa selamat karena Yesus yang menyelamatkan dia. Jadi Yesus tetap satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Tapi jangan menyempitkan Yesus dengan gerejanya. Jangan menyamakan Yesus dengan baptisan. Jangan. Tapi ini ajaran gereja Katolik. Dan saya tugasnya di sini mengajarkan ajaran gereja Katolik. Mudah-mudahan jelas. Berikutnya. Oh ya. Apakah seorang Katolik yang kerasukan setan dapat mendapat proses penyembuhan dari ajaran agama lain? Lalu bagaimana usaha gereja dalam menangani kasus eksorsisme? Lah kalau dalam gereja bisa, mengapa harus pergi ke kelompok lain? Dalam gereja Katolik ada eksorsisme. Menurut hukum gereja, seorang uskup akan menugaskan seorang yang dianggap siap untuk mengusir setan. Siap itu artinya apa? Dia hidup doanya kuat, puasanya kuat, ada persiapan dulu untuk mengusir setan. Jangan gampang-gampang, nanti kalah dengan setan malahan. Ada seringkali begitu, kalah malahan sama setan, dipermainkan oleh setan.
Mengusir setan bukan pekerjaan mudah. Karena itu gereja menentukan eksorsisme hanya dilakukan oleh orang yang ditunjuk khusus oleh uskup dan bukan sembarangan orang. Tapi sebelum memanggil seorang eksorsis, pastikan dulu bahwa dia kerasukan setan. Nah, belum tahu kalau kerasukan setan, hanya teriak-teriak histeris, dikira kerasukan setan, padahal dia tuh stres berat. Saya masih ingat belasan tahun yang lalu mengadakan seminar di Jakarta bersama Pastor Hendra SY itu ya. Dia cerita dipanggil oleh tetangganya, pastor tolong, pembantu saya kerasukan setan seperti harimau begitu mengaum. Jadi setan yang masuk itu setan yang seperti harimau. Wah, begitu. Pastor Hendra juga ketakutan ya, lalu ketuk-ketuk, Mbak, saya boleh masuk gitu. Wah, lalu mengaum-ngaum gitu. Mbak, boleh. Akhirnya masuk, ditanya kenapa? Saya mau pulang, enggak boleh. Nah, dia mau pulang Idul Fitri enggak boleh. Stres. Bukan kerasukan setan. Seringkali orang tuh histeris. Macam-macam persoalan tuh histeris. Dan untuk menentukan apakah itu ada setan atau tidak, ada petunjuk-petunjuknya. Maka jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan mengusir setan. Dengan kata lain, tidak perlu pergi ke kelompok lain. Kalau ada kasus silakan lapor ke uskup. Ada berikutnya? Seorang teman meninggalkan iman Katolik karena maraknya clergy sexual abuse. Bagaimana saya menanggapinya? Ya, saya juga menyesalinya. Ya, apalagi di Amerika dan lain-lain. Bahkan Kardinal McCormick dipecat dari imamatnya. Pada usia 88 mau mati saja dilepas dari imamatnya. Maka dia dipanggilnya Mr. McCormick. Sangat berat keadaannya sekarang ini. Baru-baru ini ada summit tentang itu di kota Roma. Tapi gini, mari kita menyikapinya dengan membedakan antara oknum dan agama. Agama Katolik sendiri tidak sama dengan pejabat-pejabatnya. Meskipun saya tahu berat, tidak menyamakan itu berat. Tapi begitulah. Sama dengan orang yang meninggalkan gereja Katolik karena bertengkar dengan pastor. Saya katakan, pastor itu bukan Kristus. Bertengkar dengan pastor kok meninggalkan Kristus? Ya enggak? Itu jawaban saya. Mudah-mudahan cukup sekian. Seorang teman mempertanyakan tidak adanya perempuan yang duduk dalam hierarki Katolik sehingga menganggap gereja Katolik ada seksis. Bagaimana tanggapan Romo? Gereja Katolik seksis artinya mendiskreditkan perempuan? Bukan. Ini karena keyakinan gereja Katolik. Yesus memilih para rasul dari antara laki-laki saja. Meskipun Yesus sangat menghormati perempuan. Jangan lupa, orang yang dekat dengan Yesus, Maria Magdalena, menjadi orang pertama yang melihat Yesus. Maria, saudari Marta, duduk di kakinya, mendengarkan ajaran Yesus dari dekat. Yesus menerima perempuan menjadi muridnya. Suatu hal yang bagi Rabi Yahudi itu suatu pelanggaran. Perempuan itu tidak layak belajar Taurat. Perempuan itu hanya ngurus anak. Perempuan tidak layak membaca kitab suci. Tapi Yesus tidak. Yesus punya murid-murid perempuan. Bahkan Maria Magdalena pertama kali melihat dia, pertama kali mewartakan bahwa Yesus bangkit. Meskipun Yesus sangat menghormati perempuan, tetap yang menjadi rasulnya itu adalah laki-laki. Kenapa? Nah ini, gereja Katolik mengatakan, mungkin karena hubungan Yesus dengan umatnya itu digambarkan seperti pernikahan.
Kristus itu mempelai laki-laki, gereja kita ini semua adalah mempelainya. Kita ini mempelai perempuan Kristus. Maka orang-orang yang mewakili Kristus, laki-laki, supaya lebih jelas simbolnya bahwa Kristus itu suami. Begitu. Nah, pendek kata, bukan karena gereja tidak menghargai perempuan. Bukan karena itu. Karena gereja yakin ada sesuatu yang punya nilai di situ. Yesus yang menentukan, bukan gereja. Perempuan bisa punya tugas macam-macam yang sangat penting dalam gereja. Tetapi mewakili Kristus sebagai suami bagi gereja yang adalah mempelai perempuan, kayaknya laki-laki. Itulah jawaban dari gereja Katolik selama ini. Melihat apa yang dilakukan Kristus. Mana Pak? Yang di bawah. Dua-duanya. Jadi saya taat pada Pak Hadi nih ya. Saya ikut aja. Jadi kalau tidak dijawab jangan salahkan saya. Apakah Imam Katolik Roma boleh merayakan ritus lain seperti Siro, Malankara, Malabar, gereja lain yang masih satu komuni dengan gereja Roma? Kalau tidak terpaksa sikap gereja itu, setiap imam melakukan ritusnya sendiri-sendiri. Hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa boleh. Termasuk misalnya ada orang dari gereja ortodoks yang percaya kepada Paus, kalau perlu dilayani oleh imam Katolik Romawi, boleh. Tapi prinsipnya masing-masing pada ritusnya sendiri-sendiri. Itu ya. Bapak Uskup, saya mengalami kesulitan yang amat berat dengan kondisi anak saya yang sekarang tidak berminat ke gereja. Dengan lingkungan, teman-teman, bule, pemikiran barat, dia sangat percaya Allah dan Bunda itu menganggap semua agama itu cuma buatan manusia. Agama itu bukan buatan manusia, karena agama itu berdasarkan wahyu Allah. Memang anak-anak seperti ini yang sudah ke barat-baratan, ya, itu membutuhkan bimbingan khusus. Harus ada orang yang bisa diajak diskusi. Di Australia banyak orang yang tidak mau ke gereja. Tapi mereka baik. Mereka menerima Yesus Kristus tetapi menolak gereja. Nah, ini repotnya. Padahal sebenarnya kita mau mengatakan Yesus Kristus mendirikan gereja. Jadi kalau menerima Yesus ya harus lengkap karena Yesus menghendaki ada gereja. Nah, itulah yang membutuhkan waktu dan penanganan, mungkin bisa ada pendampingan supaya tidak punya sikap Jesus yes, Church no. Nggak bisa sebenarnya. Agama bukan buatan manusia. Yang buatan manusia itu hanya upacara-upacaranya. Upacara pakai pakaian, pakai lilin, pakai dupa, itu buatan manusia. Tapi agama sebagai agama, hubungan dengan Tuhan, itu bukan buatan manusia. Ini ada 2 pertanyaan, sudah selesai? Masih banyak. Waktunya? 9:45. Oke, masih banyak ya. Apakah seorang Katolik boleh berdoa untuk arwah dengan menyajikan buah, makanan, minuman seperti orang Konghucu? Kalau diizinkan mengapa, kalau tidak mengapa? Kalau saya begini, ini masih kontroversi ya. Belum ada peraturan gereja yang tegas. Ada yang agak lunak, biarlah, itu hanya ungkapan aja.
Ungkapan manusia, seperti kita ke kuburan juga menyebar bunga juga dibiarkan. Ungkapan kasih. Tapi ada yang mengatakan, jangan, kok kayak orang Konghucu. Masa arwah masih makan? Masa arwah masih suka ngerokok? Nah, karena kalau memberi, itu kadang, oh papa saya suka rokok, kasih jisamsu gitu ya. Apa perlu gitu? Arwah tidak lagi butuh. Atau diberi uang kertas untuk bekal perjalanan, ya kan? Kita percaya tidak lagi semua itu dibutuhkan. Maka sebenarnya lebih baik bekalnya adalah doa-doa kita. Tidak perlu lagi buah-buahan atau makanan atau yang lain-lain itu. Sekali lagi saya tidak berani memaksakan karena tidak ada ajaran yang tegas dari gereja juga mengenai hal ini. Saya pribadi menghindar daripada memberi kesan kita ini masih punya pikiran seperti orang lain, lebih baik tidak. Kalau saya sebagai imam dulu memimpin upacara untuk arwah dan di depan banyak makanan, saya mengatakan maaf, minimal selama saya berdoa saya ingin ini disingkirkan dulu, karena bagi saya doa kita jauh lebih tepat daripada menaruh. Tapi ada yang membantah, loh ini bukan memberi makan kok, ini hanya ungkapan bahwa kami sayang sama papa, dulu papa suka soto, ya kasih soto di situ. Merokoknya jisamsu, kasih jisamsu di situ. Ada yang nakal ini, om saya tuh nakal itu. Loh kalau yang suka perempuan, bagaimana ngasihnya itu? Dalam puji syukur nomor 7 ada pekerjaan perbuatan yang dilarang dilakukan pada hari Minggu. Pekerjaan apa itu pada hari Minggu dilarang? Begini, orang Israel punya hukum Sabat. Ya, kuduskanlah hari Sabat. Pada hari Sabat orang tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Orang Israel pada zaman Yesus punya banyak sekali perbuatan atau tindakan yang dilarang. Mengangkat benda agak berat tidak boleh. Mengobati orang tidak boleh. Minum obat tidak boleh. Pokoknya pekerjaan yang berat tidak boleh. Lalu gereja Katolik menggantinya itu ke hari Minggu. Pada hari Minggu tidak boleh melakukan pekerjaan apa? Ya ini repotnya sekarang. Pekerjaan yang sifatnya seperti seorang budak. Artinya perbuatan yang membuat kita ini seakan-akan tidak lepas dari perbudakan kerja. Kerja, tidak ada kebebasan. Memang hari Sabat diciptakan Tuhan untuk memberi kesempatan manusia bebas dari perbudakan kerja. Dan pada waktu itulah manusia bisa merasa bebas untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Maka yang dilarang adalah semua pekerjaan yang sifatnya memperbudak kita. Termasuk buka toko sebenarnya. Tapi nggak orang mengatakan, oh justru hari Minggu rame-ramenya, mau ditutup gimana? Itulah kesulitan antara kebutuhan sekarang dengan ajaran gereja. Tapi di Singapura ada orang Kristen pokok Minggu nggak bertulis tutup, tapi tidak pernah bangkrut, tidak pernah bangkrut. Ya minimal jangan terlalu berat kerjanya. Itu aja yang bisa saya katakan ya. Pada hari Minggu usahakan merasa bebas dari pekerjaan berat, bisa lebih banyak bersama keluarga, bisa beribadah kepada Tuhan. Kalau sudah sampai tidak bisa ke gereja karena pekerjaan, itu yang berat. Mengapa kita membungkuk pada saat syahadat atau kredo? Hanya bagian tertentu saja. Ketika kita mengakui Yesus menjadi manusia, kita bungkuk. Hanya sekedar
menghormati dengan lebih kebenaran ini, bahwa anak Allah menjadi manusia seperti kita, lalu kita bungkuk. Itu hanya tanda-tanda yang mungkin tidak cocok untuk kita, mungkin, tapi sudah ikuti aja lah. Liturgi Katolik penuh dengan bahasa simbol. Misalnya, duduk itu sikap mendengar. Berlutut itu sikap memohon. Macam-macam gitu. Ada masing-masing bagian yang punya makna khusus. Maka diatur berdiri, duduk, berlutut, begitu. Kalau konsekrasi, jangan duduk, kayaknya enggak bagus. Maka konsekrasi banyak yang berlutut. Ya enggak? Begitu. Masih ada? Ada seorang Katolik baptis bayi, dalam hidupnya penuh dinamika iman, akhirnya menikah secara Katolik, tapi karena suatu hal bercerai, lalu ia menikah kembali secara Muslim sampai meninggal. Dalam tradisi Islam, padahal semasa hidup ia ingin sekali dimakam secara Katolik. Ya, pertanyaannya, bagaimana iman yang bersangkutan dan bagaimana sikap iman keluarga bila mana akan dimakamkan kembali secara Katolik? Kalau dia sudah meninggalkan gereja Katolik dan sampai mati tidak kembali, ya sudahlah. Sudah dimakamkan secara Muslim, ya sudah, enggak usah dibongkar lalu nah ini masa mau dibongkar lalu apalagi yang bersangkutan sampai mati pun tidak menyatakan tobatnya untuk kembali ke gereja Katolik. Urusannya dengan Tuhan sendiri. Kita kan tidak boleh menghakimi. Tapi memakamkan lagi secara Katolik enggak perlulah. Enggak ada artinya. Apakah langkah konkret gereja menghadapi tantangan ideologi agama lain seperti hijab, anti trinitas dan lain-lain? Tidak bisa ya. Kita menghadapi anti trinitas itu kan urusan orang lain. Kalau agama lain tidak percaya ada Allah Tritunggal, ya biar. Yang penting kita mengakui bahwa Allah itu Tritunggal. Kalau soal iman orang lain, bukan tempatnya di sini. Kita di sini itu ngurusin iman kita sendiri, dan kita tidak mau bicara tentang iman orang lain. Kenapa? Ngurusi iman sendiri saja sudah sulit, buat tambah ngurusin iman orang lain. Termasuk hijab, itu hak mereka. Hak mereka. Ya enggak? Begitu ya, entah lewat medsos atau tidak, yang penting prinsipnya, mari kita mengerti dulu iman kita dengan baik, menghayati sendiri, dan tidak ngurusin agama orang lain. Ya, sekarang mulai. Feng Shui dan iman Kristen bertentangan? Menurut saya iya. Dalam buku saya, kalau ada yang punya, saya membahas itu. Feng Shui katanya yaitu angin dan air. Kata orang ini bukan klinik, ini bukan takhayul, ini ilmu, sungguh-sungguh ilmu. Menurut saya tidak. Tetap bertentangan dengan iman Kristen. Apa sebabnya? Masa ada hari tertentu yang lebih baik dari hari yang lain? Masa ada bentuk rumah yang membawa rezeki dan tidak membawa rezeki? Bagi kita semua hari harinya Tuhan. Kalau Tuhan mau memberkati kita, rumah kita itu nyontong, jadi yang bagian belakang lebih luas atau lebih kecil, sama saja. Apa bedanya? Kata orang Cina, kalau rumah kita itu bagian besar, belakangnya lebih besar, wah kayak kantong gitu ya, rezekinya masuk enggak keluar lagi. Siapa bilang?
Kalau di situ bocor, ya keluar juga. Iman seperti ini tidak cocok dengan gereja Katolik. Feng Shui itu mengatakan ada tenaga naga atau apa begitu yang harus kita atur. Pinter-pinternya manusia mengatur chi tenaga itu. Jangan sampai ngowos, jangan sampai lepas. Itu, ya, itu bahasa Jawa, ngowos itu ya. Jadi kalau mau membaca lebih rinci, baca buku saya atau saya terangkan secara singkat. Sekarang begini, ahli Feng Shui atau Hong Shui, pada suatu tahun saya baca, tahun ini tahun berbahaya, orang berlayar kalau tidak hati-hati bahaya. Tahun apapun kalau berlayar tidak hati-hati juga berbahaya. Ya enggak? Dan ramalan dari suhu yang satu dengan suhu yang lain berbeda-beda. Ketika ada suhu terkenal di Indonesia yang terus keluar di televisi dulu, saya tidak sebut namanya, ketika pesawat Columbia meledak itu mengatakan karena hitungan Hong Shui. Saya katakan berapa puluh sudah naik ke angkasa tidak meledak, satu kali meledak dikatakan tidak pakai Hong Shui, kan tidak masuk akal. Jadi saya mengatakan kepercayaan Hong Shui atau Feng Shui itu tidak sesuai dengan iman kita. Hari adalah harinya Tuhan. Dimanapun kita berada, tangga kita 4 atau 7, nggak ada bedanya. Masa punya tangga 4 aja ketakutan. Nanti rumah nomor 13 diganti 11A. Bagi saya enggak masuk akal itu. Saya lahir 13 Juli itu enggak mati itu sekarang umur hampir 64 tuh saya. Saya ini hampir 64 ini teman-teman SD saya ini. Ada 2 teman SD. Jadi kepercayaan itu tidak bisa saya terima karena maaf loh ya, sampai sekian puluh tahun yang lalu Cina yang terkenal Hong Shui-nya begitu rapi, negara yang termasuk sangat terbelakang berapa puluh tahun yang lalu, baru sekarang yang luar biasa berkembang luar biasa. Tapi bukan karena Hong Shui, karena pemerintah komunis sendiri memberantas Hong Shui. Aneh kan? Aneh. Ini sama dengan primbon Jawa. Sama. Takut pindah rumah, ini bulan suro dan sebagainya. Kenapa takut? Kayak Tuhan kita tuh kalah. Ya, jadi jangan pilih-pilih hari. Bagi saya semua hari itu harinya Tuhan. Terus mana? Dalam misa karismatik sering ada kejadian sampai pingsan. Wah, ini resting in the spirit namanya ya. Beristirahat dalam roh karena Roh Kudusnya masuk dan dia merasa nggak bisa menahan diri, bisa pingsan. Bisa terjadi. Bisa. Pengalaman rohani yang tinggi bisa membuat orang badannya tidak kuat. Kalau itu karena Roh Kudus, namanya resting in the spirit. Ada yang berbicara dalam bahasa yang tidak jelas, itu yang namanya bahasa roh. Bahasa roh, kata 1 Paulus, bahasa yang tidak dimengerti oleh yang mendoakan. Tapi itu bukan dibuat-buat. Itu adalah suatu karunia Roh Kudus. Tetapi kata 1 Paulus, penggunaannya harus bijaksana. Kalau bahasa roh diucapkan sebenarnya harus ada yang menafsirkan bahasa roh. Tapi yang mendoakan sendiri tidak mengerti apa yang keluar dari mulutnya. Itu dorongan yang tidak dibuat-buat. Sekali lagi ada resting in the spirit, ada bahasa roh, dan itulah yang terjadi dalam kelompok karismatik. Bukan sesat, tapi tidak semua menerima
dan tidak semua suka, ya sudah, mau apa? Begitu.